Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita jumpa kembali pada pembelajaran kali ini. Anak-anak, sebagaimana biasa ya, kalian yang perlu dipersiapkan sebelum belajar, yang pertama tentu badannya harus bersih. Supaya bersih maka harus mandi. Nah, apakah kalian sudah mandi anak-anak? Kalau belum mandi, nah silakan mandi dulu ya. Mandi yang bersih agar nanti badannya bersih dan sehat. Kalau sudah mandi, Nana, jangan lupa berpakaian yang rapi karena kalian akan belajar kali ini. Meskipun di rumah, tapi kalian tetap belajar dan tentu tetap semangat belajarnya ya. Dan anak-anak, nah ini yang juga tidak kalah pentingnya. Sudah mandi bersih, badannya wangi dan sehat, berpakaian rapi. Nah, yang terakhir supaya lebih lengkap lagi persiapan belajarnya. Nah, kalau belum makan, makan dulu ya. Atau kalau belum sarapan, silakan sarapan dulu ya. Makan makanan yang bergizi tentunya. Ya. Baik anak-anak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita nanti menjadi pembelajaran yang bermakna. Ya, mari kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Mudah-mudahan dengan berdoa tadi sebagai awal pembelajaran semakin menambah semangat kalian dalam belajar dan semakin lancar pembelajaran kalian pada pagi hari ini. Alhamdulillah anak-anak, kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran kita kali ini. Kita pada pembelajaran video ini akan membahas yaitu tema 5, subtema 3, PB2. Anak-anak, tentunya kalian sudah belajar ya, sudah mempersiapkan segalanya. Tentunya juga sudah mandi kan? Kalau belum mandi, silakan mandi dulu anak-anak biar seger badannya. Dan tentunya kalian juga sudah berdoa ya sebelum belajar, karena pada awal video ini mengajak kalian semua untuk berdoa sebelum belajar ya. Kalau belum berdoa, silahkan berdoa dulu. Dan jika masih belum mandi, silahkan mandi dulu biar badannya seger, biar segala siap untuk menerima pelajaran. Baik anak-anak, kita mulai pembelajarannya. Dibuka buku kalian di halaman 131 ya, di buku paket ya, buku paket tema 5. Nah, di sini anak ada penjelasan, yaitu diawali dengan Dayu menceritakan banyak hal. Tidak hanya bercerita tentang kondisi pengungsi, Komang juga bercerita keadaan kebun dan ladang petani. Kebun dan ladang mulai rusak terkena cuaca panas akibat abu vulkanik. Abu vulkanik ini berasal dari letusan gunung berapi. Abu vulkanik membuat halaman tidak bisa hidup. Siti mengajak teman-teman berdiskusi tanaman apa yang tepat ditanam pada daerah dan musim tertentu. Diskusi dimulai dengan mendata asal daerah dengan tanaman khasnya. Anak-anak masih ingat ya pembelajaran sebelumnya bahwa Siti ada surat ya, surat dari saudaranya ya, yang mengalami bencana gunung meletus ya. Nah, bisa dilihat lagi nanti. Nah, di sini dari surat itu ya,
surat yang diberikan oleh Dayu, ditulis oleh Dayu, itu menceritakan tentang gunung meletus. Dayu membantu pengungsi dan mengajak untuk membantu pengungsi di Bali ya ketika Gunung Agung meletus. Nah, di sini anak-anak setelah membicarakan itu, mereka yaitu sini ada Dayu sama Edo. Nah, ini berdiskusi tentang tanaman ya. Tanaman apa yang banyak tumbuh di daerahmu, Edo? Ya, di Papua banyak pohon sagu. Kalau di daerahmu tanaman apa yang tumbuh subur, Siti? Nah, di Papua ini banyak pohon sagu Papua ya. Ya. Nah, kita lihat halaman berikutnya, anak-anak. Nah, ini masih dilanjutkan diskusinya. Di Sumatera Barat, daerah asalku, padi tumbuh dengan subur. Nah, Siti berarti berasal dari Sumatera Barat ya. Edo menjawab ya, memberikan balasan, aku akan bawakan papeda untuk kalian. Papeda makanan khas Papua yang terbuat dari sagu. Ya, ini bicara tentang tanaman dan juga makanan khas daerah, anak-anak. Nah, ini ada tabel anak yang bisa diisi ya, didiskusikan nanti bersama keluarga boleh ya. Dari tanaman yang subur daerah asal itu tentu banyak sekali macamnya ya. Nah, baik, kita lanjutkan anak-anak. Ada penjelasan berikutnya. Sekarang kita lihat halaman berikutnya. Nah, ini rencanakanlah acara makan bersama dengan teman-teman. Masing-masing membawa makanan khas daerahnya. Lalu saling berbagi dan mencicipi. Hal ini akan membuat lidahmu makin kaya akan rasa. Ya, kita paham ya bahwa Indonesia ini kan berbagai macam bangsa, suku ya, tentu juga budaya, sehingga berbagai macam ragam aneka makanan pun juga ada. Nah ini Nana, hari makan bersama pun tiba. Setelah direncanakan, maka sudah saatnya ini makan bersama-bareng. Ini banyak teman-teman suami makan bersama-sama ya. Setiap anak sudah membawa makanan khas daerahnya. Itu membawa makanan pokok berupa papeda. Tadi sudah dijelaskan sama itu ya, bahwa papeda ini makanan dari Papua. Siti membawa makanan pokok berupa nasi ya. Teman-teman lain membawa lauk pauk ya. Beni dan dari Manado membawa ikan dengan sambal dabu. Ya, Beni ini dari Manado, Nana. Dayu membawa sate lilit khas Bali. Yang Dayu berasal dari Bali membawa sate lilit. Lani membawa capcay, makanan khas keluarganya. Mereka duduk membuat lingkaran, makanan yang mereka bawa diletakkan di tengah. Makan bersama sungguh menyenangkan. Nah, anak-anak, ini bisa dilakukan bersama temanmu ya. Tapi untuk saat ini masih wabah ini, ya kita melakukan sama keluarga saja ya. Ini menunjukkan kebersamaan. Ya, bersama-sama ini sangat menyenangkan. Baik, kita lanjut penjelasan berikutnya. Ya. Ini sekarang anak-anak, setelah makan bersama, Beni meminta teman-temannya mendengarkan ada surat ya. Surat ini dari Udin dikirim kepada Beni 3 hari. Udin tidak masuk ya. Udin 3 hari tidak ke sekolah. Dia menjenguk neneknya yang sedang sakit. Masih ingat ya tentang surat? Ada kepala surat ya. Kepala surat ini surat itu diawali dengan ini anak masih Pak tanggal ya. Nah, tanggal surat ini, kepala surat di sini tidak tertera ya. Kepala surat itu hanya untuk surat resmi saja. Biasanya kalau surat dari sekolah itu ada di atasnya ya, UPT SD Negeri 160 Gresik dan alamatnya. Di sini tidak ada kepala surat tapi langsung kepada tanggal ya. Tanggal penulisan surat ya,
salam pembuka, terus isi surat dan penutup. Baik. Di tanggal surat ini Nana tertulis Lembang. Tanggal 10 Agustus 2017. Berarti surat ini ditulis di mana? Ditulis di Lembang atau Lembang ya. Nah, baik kita baca dulu suratnya biar nanti lebih paham ya isi suratnya dan Udin ini menceritakan apa. Baik kita baca Nana ya, kita baca sama-sama. Halo Benny, apa kabar? Aku sedang berada di Lembang, Bandung. Kami sekeluarga menjenguk nenek yang sedang sakit. Rumah nenek dikelilingi kebun sayur mayur yang luas. Beraneka jenis sayur ditanam warga di sana. Ada brokoli, tomat, cabai, dan sawi. Hanya saja beberapa hari ini hujan turun sangat lebat, banyak sayur yang tidak bisa dipanen. Kasihan para petani, mereka mengalami gagal panen. Sudah dulu ya Benny, aku akan segera kembali jika keadaan nenek membaik ya. Salam untuk teman-teman di sekolah. Udin sahabatmu. Ya, Nana ditutup dengan surat tutup dengan Udin sahabatmu. Ini penutup surat ya. Nah, isinya apa di sini? Ini pembuka. Nah, pembuka surat. Di pembuka sini menunjukkan bahwa Benny ada di Lembang, Bandung dan di rumah nenek ya, karena nenek sedang sakit. Yaitu Benny juga menceritakan tentang sekeliling rumah nenek ada kebun dan beraneka ragam sayuran. Itu juga karena apa namanya itu di sini dijelaskan hujan sangat lebat ya, maka akibatnya merusak sayuran sehingga petani tidak bisa panen, gagal panen ya, gagal panen. Nah, ditutup dengan sudah dulu ya Benny, aku akan segera kembali jika keadaan nenek membaik ya. Salam untuk teman-teman di sekolah. Ini penutupnya ya, tutup. Dan di sini diakhiri dengan salam penutup ya. Ini salam pembukanya. Halo Benny, apa kabar? Salam pembuka, salam penutup. Ini isi suratnya. Terus ini penutup surat. Ya, ini suratnya Benny, Nana. Ya, sekarang kita perhatikan bagaimana penjelasan berikutnya. Nah, di sini ya dari surat Benny tadi ada cerita tentang hujan ya. Maka di sini sekarang kita akan belajar tentang bagaimana terbentuknya hujan. Nah, kalian perhatikan baik-baik kalau jika perlu dicatat ya, biar paham ya. Di sini tanda ada catatannya. Kalian bisa catat sendiri. Yang pertama, nah ini, yang pertama ini proses hujan, perjalanan hujan yang pertama diawali dari pengembunan. Penguapan anak-anak. Maaf ya, penguapan ya. Penguapan. Ini diawali dari penguapan. Nah ini ya, jadi prosesnya yang pertama ini proses menunjukkan penguapan ya. Penguapan atau disebut evaporasi. Nah ini perlu kalian catat anak-anak ya. Kalian ingat-ingat, yang pertama ini penguapan ya. Jadi air ya, air di darat, laut ya, di sungai, semua air yang ada di daratan, di bumi ya, di bumi, baik di laut, di sungai, danau, rawa, genangan air. Nah, semuanya ini mengalami penguapan ya. Penguapan karena panas matahari, karena terik panas matahari. Kalau mendung bagaimana? Apakah ada penguapan? Ya masih ada penguapan anak-anak, karena mataharinya masih ada ya, hanya saja tidak ada sinarnya, tapi penguapan terus terjadi meskipun itu itu mendung ya, ataupun ketika hujan ya, itu masih terjadi penguapan. Karena cuaca itu kan tidak sama di setiap daerah. Bisa jadi di Mulung hujan, tapi di Surabaya tidak hujan. Di Jakarta tidak hujan, maka penguapan ini tetap terjadi ya. Nah ini ya penguapan ya, jadi dari air di tanah, laut, sungai, danau, genangan air ya, di sawah, semuanya mengalami penguapan. Ketika ibumu mencuci, dijemur ya, maka bajunya kering karena mengalami penguapan ya. Penguapan yang atau disebut dengan evaporasi ya, ingat-ingat
evaporasi. Nah, maka ini menjadi awan ya yang menggumpal. Nah, ini adalah uap air yang menggumpal jadi awan. Setelah itu anak proses berikutnya mengalami pengembunan. Dari penguapan mengalami pengembunan atau disebut kondensasi ya, pengembunan atau kondensasi. Nah, setelah kondensasi ya, berikutnya akan mengalami proses namanya hujan. Ya, hujan ini airnya jatuh lagi ya. Jadi dari embun ya mencair ya menjadi air hujan. Namanya presipitasi. Nah, supaya mudah mengingat, nah ini biasanya kita dipermudah aja ya. Eva memakai konde. Kondenya dipres. Nah, begitu ya. Jadi evaporasi, kondensasi, presipitasi ya. Penguapan, pengembunan dan hujan ya. Eva memakai konde. Kondenya dipres. Nah, ini supaya mudah mengingat proses terjadinya hujan. Evaporasi, kondensasi dan presipitasi. Ya, ada 3 tahap ini ya, proses terjadinya hujan. Ketika penguapan airnya ini menjadi gas, menjadi uap sehingga naik ya di atas, menggumpal menjadi awan. Setelah itu mengalami kondensasi, pengembunan. Setelah pengembunan, embunnya ini mencair menjadi titik-titik air, maka jadi hujan dan air turun kembali. Ya, ini namanya siklus air. Ya, ini proses terjadinya hujan, seperti itu. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini ada susunan gambarnya diacak ya, diacak. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, yang benar yang bagaimana ya? Urutannya betul bagaimana? Yang pertama apa prosesnya tadi? Ada penguapan. Yang pertama jadi penguapan ya. Penguapan. Setelah penguapan terjadi pengembunan. Setelah pengembunan maka berikutnya terjadi hujan. Berarti ini urutan gambarnya dari nomor 2 penguapan, berikutnya nomor 3 itu pengembunan, dan nomor 1 adalah proses jadinya hujan. Dari evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Ya, ini urutan jadinya hujan, anak-anak. Ya, ini pembelajaran bahasa Indonesia ya. Kita lanjut berikutnya. Oh, ternyata anak-anak temanmu sudah hadir. Kalau temanmu sudah hadir gini, berarti ini waktunya selesai ya pembelajarannya. Baik, alhamdulillah anak-anak, mudah-mudahan pembelajaran di video ini banyak manfaatnya ya bagi kalian semua. Kalian mendapatkan banyak ilmu ya, paling tidak sehari ini ilmu yang kalian dapat dari awal tadi ya, kerjasama ya dengan teman-temannya, musyawarah ya, saling membantu. Nah, tadi ada teman yang bawa makanan, makan bersama-sama, ada kebersamaan, itu sangat menyenangkan. Terus kita juga belajar tentang proses jadinya hujan. Ingat ada evaporasi, ada kondensasi, dan presipitasi. Baik anak, mudah-mudahan informasi yang kalian dapat ini banyak manfaatnya. Dan mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang soleh, dan berbakti kepada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.